Sebelum ini, Presiden Jokowi telah bertandang ke SpaceX ya di Amerika Serikat untuk berunding dengan Elon Musk, yang mana di situ ada kesepakatan untuk Elon Musk membuka pabrik di Indonesia. Malah baru-baru ini ternyata Elon Musk pula membuka kantornya di Malaysia. Agak-agaknya kenapa Elon Musk lakukan hal ini? Jadi di sini ada satu video ya dari channel CNBC, janji investasi di Indonesia. Tesla malah masuk ke Malaysia. Nah, sebelum ini saya sudah nampak ya kunjungan Presiden Jokowi bersama dengan Bapak Luhut dan juga beberapa menteri ya ke SpaceX melihat pabrik Elon Musk di Amerika Serikat. Dan di situ saya nampak hubungan begitu mesra ya, dan di kesepakatan itu mereka mendapat satu keputusan yang mana Elon Musk akan mendirikan pabrik di Indonesia. Jadi kerana Indonesia ni dia banyak sumber daya alam dan juga sokongan daripada pemerintah juga terhadap mendirikan pabrik di Indonesia tu, sokongan itu cukup kuat ya. Nah, jadi saya juga ingin memberi pandangan saya ya tentang apa yang dilakukan oleh Elon Musk ni. Kenapa dia mendirikan kantor ya di Malaysia, sedangkan asalnya memang untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Jadi dia mendirikan kantor dulu di Malaysia. Jadi ayo kita semak klip video ni. Mengapa Elon Musk lakukan hal ini? Jadi kita dengar dulu informasi ini dari CNBC Indonesia ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga channel ini dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channel CNBC Indonesia. Jadi janji investasi di Indonesia, Tesla malah masuk ke Malaysia. Nanti belakang video ini saya akan memberi pandangan saya tentang hal ini. Ayo langsung saja kita semak klip video ini. Ya pemirsa, sebetulnya sudah lama ya gembar-gembor Tesla mau berinvestasi di Indonesia, apalagi Indonesia memang diketahui mendekati Tesla agar bisa berinvestasi di dalam negeri kita ini. Pemerintah dalam beberapa kesempatan boleh dibilang agak sesumbar soal rencana Elon Musk investasi di Indonesia melalui Tesla Inc. Perusahaan asal Amerika itu konon mau membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah pun dalam beberapa waktu terakhir terus mendekati Tesla untuk segera merealisasikan investasi tersebut. Mulai dari rombongan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang bertemu langsung dengan Elon Musk di pabrik Tesla, kemudian dilanjutkan Presiden Joko Widodo hingga kunjungan tim Tesla ke Indonesia. Nah, yang sewaktu itu ya saya ada mengikuti ya perkembangan kunjungan Presiden Jokowi dengan menteri-menteri yang lain ke SpaceX ya di Amerika Serikat. Ketika itu yang saya tahu apa yang diputuskan itu Tesla akan mendirikan pabrik di Indonesia karena dari segi kepemilikan sumber daya alam seperti nikel ya terlalu banyak di Indonesia. Jadi untuk membuat mobil listrik itu maka perlu dia punya bahan itu memang mencukupi lah di Indonesia. Tetapi kenapa baru-baru ini Tesla pula Elon Musk membuka kantornya di Malaysia? Adakah ini adalah politiknya? Karena Indonesia kan dia tidak mau mengekspor nikel dan bahan mentah ke Uni Eropa. Sebab Elon Musk ni kan dari Amerika. Pastinya dia akan mengikuti pemerintahnya ya di Amerika. Mungkin itu salah satu kenapa mungkin dia buat ini sebagai politiknya ya. Itu kemungkinan. Apapun kita dengar dulu. Nah, sejauh ini memang masih belum ada kesepakatan apapun yang dihasilkan secara resmi. Sampai Elon Musk meminta hati-hati dengan artikel tentang rencana Tesla bangun pabrik di Indonesia dari sumber tanpa nama karena seringkali informasinya salah, pemirsa. Bahkan ada artikel yang mengabarkan Tesla telah mendekati kesepakatan awal dalam membangun pabrik di Indonesia. Fasilitas produksi itu disebut akan berkapasitas 1 juta unit mobil listrik per tahun. Namun dalam informasi terbaru, perusahaan milik Elon Musk itu malah membuka kantor di Malaysia. Menanggapi hal tersebut, Menteri... Sebenarnya dia buka kantor di Malaysia ada baiknya juga untuk negara Malaysia. Tetapi dari segi keperluan sumber daya alam tu ya, Malaysia kalau dibuat perbandingan ya dengan Indonesia,
dari segi sumber daya alam itu Indonesia lagi banyak ya memiliki sumber daya alam dan antara kepemilikan yang terbesar di dunia. Jadi saya ingat ya, saya rasa ini adalah hanya kantor ya pejabatnya, tetapi pabrik itu mungkin dia akan buat di Indonesia. Itu mungkinlah sebab ini hanya pejabat guys, kantor. Jadi kantor ini macam pusat servis begitu. Tetapi mungkin dia akan merencana selepas ini dia akan buat pabrik itu di Indonesia karena apa yang mendokong dan juga mendorong saya katakan begitu karena sumber daya alam itu yang paling utama ya. Kalau dia buat di Malaysia pun tetapi kekurangan sumber daya alam pastinya Malaysia pun mengimport dari Indonesia. Tetapi kan Indonesia dia tidak mengekspor lagi dia punya sumber daya alam tuh. Jadi mungkin Elon Musk pasti akan membuat pabrik itu di Indonesia selepas ini. Jadi di Malaysia kantornya, jadi Indonesia pabriknya. Berkemungkinan begitulah. Lanjut kita dengar dulu info nih. Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun menyatakan tidak jadi masalah. Menurut Luhut, kantor bisa dibangun di mana saja. Hari ini saya akan membahasnya untuk Anda dalam Janji Investasi Indonesia, Tesla malah buka di Malaysia. Kita lihat. Jadi sudah dinyatakan di sini, kantor boleh dibuka di mana saja. Tetapi pabrik itu, pabrik yang utama, sebab pabrik itulah yang akan menghasilkan ya, mencipta, membuat hilirisasi ya. Jokowi pun mengalu-alukan Elon Musk, SpaceX dan Tesla nih ke Indonesia ya. Pemerintah Indonesia amat memberi sokongan yang penuh apabila Tesla masuk ke Indonesia untuk mendirikan pabrik di situ. Nah, yang ini baru kantor ya, kantor. Jadi kita tengok apalagi info selanjutnya guys. Lihat ke slide yang pertama. Ya, produsen kendaraan listrik Tesla dikabarkan membuka kantornya di negeri jiran Malaysia. Padahal investasi Tesla juga diincar oleh pemerintah Indonesia. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pun angkat suara kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 2 Maret kemarin. Luhut mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saat ditanya apakah Tesla jadi berinvestasi di tanah air, Luhut menyatakan optimismenya dan menyampaikan kita masih tetap. Masa enggak? Lalu terkait apakah benar Tesla akan berinvestasi di Malaysia? Seperti yang diberitakan sebelumnya, Tesla Inc. memang bakal membuka kantor di Malaysia. Hal tersebut terungkap secara resmi dalam cuitan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz lewat akun Twitternya pada tanggal 1 Maret kemarin begitu. Bukan hanya itu saja, Malaysia juga mengizinkan Tesla untuk mengimpor ke negeri jiran, termasuk membuka showroom, pusat servis dan juga jaringan supercharger. Kemudian kehadiran Tesla di Malaysia ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja terampil, termasuk meningkatkan partisipasi perusahaan lokal dalam ekosistem Tesla. Meski demikian belum diketahui jelas nih pemirsa, kapan Tesla membuka secara resmi kantor di negeri jiran. Mengutip dari Reuters, perwakilan perusahaan Elon Musk ini juga belum menanggapi permintaan komentar soal isu ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa tanggapan pemerintah Indonesia terkait investasi Tesla Inc. di Malaysia. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan progres negosiasi investasi dengan Tesla, pembicaraannya masih terus berjalan kalau menurut Luhut ya. Kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta hari Kamis 2 Maret 2023 lalu. Luhut mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya kan kantor boleh dibangun di mana saja. Lalu sebenarnya apa sih yang ditunggu? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, hari Senin 6 Maret kemarin lewat keterangan pers di kantornya juga Luhut mengungkapkan bahwa pemberian insentif yang akan diberikan pada 20 Maret mendatang ini merupakan keputusan yang besar di mana keputusan ini akan berguna bagi keberlanjutan investasi kendaraan listrik di Indonesia. Hal tersebut lantaran selama ini kendala investasi kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia karena belum adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap kendaraan listrik sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Luhut. Sayangnya di kesempatan yang sama Luhut tidak merinci nih apakah hubungan antara negosiasi Tesla dengan kebijakan insentif kendaraan listrik dari pemerintah inilah
yang akan menentukan apakah Tesla akan masuk ke Indonesia atau tidak. Sementara itu kalau kita lihat insentif kendaraan listrik akan diberikan kepada 200.000 unit motor untuk mobil 35.900 unit kendaraan. Kemudian kalau kita lihat kepada bus akan diberikan sebanyak 138 unit sampai Desember 2023. Adapun untuk pemberian insentif kendaraan baik motor baru yang diproduksi di Indonesia dan juga motor yang dikonversi adalah sebesar 7 juta rupiah. Sedangkan bantuan kendaraan listrik roda 4 ke atas ini masih belum disebutkan secara resmi. Pastinya pengumumannya akan menyusul ya pemirsa sebelum penerapannya pada tanggal 20 Maret 2023 mendatang. Nah, apa yang dikatakan oleh kementerian di Indonesia ni, kantor sebenarnya boleh dibuka di mana-mana juga ya. Dan yang pastinya secara logik lah kita pikir ya, kalau Elon Musk membuka pabrik ya di Malaysia, dari segi keperluan sumber daya alam itu rasanya tidak mencukupi ya. Kalau dibuat perbandingan di Indonesia, sepatutnya Elon Musk dia membuat di Indonesia pabrik itu. Nah, jadi dari segi sumber daya alam itu memang mencukupi di Indonesia, sedangkan Uni Eropa pun banyak mengimport ya sumber daya alam dari Indonesia. Rasa-rasanya ini adalah politik Elon Musk ataupun Amerika ya, sebab oleh kerana Indonesia tidak mengekspor itu nikelnya, maka dia guna psikologi begitu untuk supaya Indonesia ada mengurangkan sedikit dia punya kompromi itu untuk mengekspor sumber daya alam. Tetapi bagi saya keputusan Presiden Jokowi itu sudah cukup kuat ya, menyokong untuk tidak mengekspor bahan mentah itu, sebab Jokowi mau biar negara asing yang datang ke Indonesia untuk mendirikan pabrik ya, untuk membuat hilirisasi, semua itu disediakan, dibagi sokongan yang penuh terhadap SpaceX ini ataupun Tesla ni di Indonesia. Tetapi kita tengok bagaimana selepas ini, adakah diteruskan untuk membuka pabrik itu di Indonesia ataupun tidak. Ayo kita lanjut. Nah pemirsa, sekarang kita akan membahas kilas balik atau rangkuman perjalanan kabar Tesla Inc. yang disebut-sebut akan berinvestasi di Indonesia. Isu Tesla Inc. masih berinvestasi di Indonesia sudah lama berhembus memang, bahkan sejak tahun 2020 pada saat pandemi. Dan rencana tersebut belum terrealisasi sampai dengan hari ini. Presiden Jokowi dan juga Luhut dengan Elon Musk pernah berbincang melalui sambungan telepon pada Desember 2020 lalu. Dalam kesempatan itu mereka membahas peluang investasi Tesla di Indonesia. Dalam kesempatan itu juga Jokowi disebut mengajak Elon Musk untuk menjadikan Indonesia sebagai landasan penerbangan roket SpaceX. Menurut Luhut, kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai industri mobil listrik dan juga komponen utama baterai listrik. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengajak Tesla untuk melihat Indonesia sebagai launching pad SpaceX. Elon Musk pun menanggapi undangan Jokowi dengan rencana mengirimkan timnya ke tanah air Indonesia untuk menjajaki semua peluang kerjasama sudah datang tersebut. Selanjutnya, Menteri hingga Presiden Jokowi pun bertemu secara langsung dengan CEO Tesla Elon Musk untuk melakukan pendekatan atau merayu agar mau berinvestasi di Indonesia. Presiden Jokowi juga ini Bapak Presiden sendiri ya bertemu secara fisikal di Amerika ketika itu untuk memberi cadangan untuk Elon Musk datang. Maksudnya di sini pemerintah Indonesia memberi sokongan yang penuh sekiranya Tesla ini mendirikan pabrik di Indonesia. Berkunjung ke markas SpaceX Boca Chica di Texas pada Sabtu 14 Mei 2022 lalu. Dalam pertemuannya dengan Elon, Presiden Jokowi banyak bicara termasuk mengenai kerjasama Indonesia dengan Tesla. Dan Elon Musk mengaku siap menjajaki kerjasama dengan Indonesia. Menurut Elon, Indonesia punya potensi yang besar di banyak bidang. Sebelum kunjungan Presiden ke markas SpaceX, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga sudah menyambangi Elon Musk terlebih dahulu secara langsung. Lalu setelah kunjungan Presiden dan juga sejumlah menteri lain, begitu Luhut mengatakan pihaknya menawarkan kawasan industri Kalimantan Utara atau Kaltara kepada Tesla. Luhut bilang kawasan industri itu bakal menjadi kawasan terlengkap jika Elon Musk mau menggarap pabrik kendaraan atau baterai listrik.
Luhut mengatakan kawasan itu memiliki sumber daya listrik sebesar 10.000 megawatt hydropower hingga 10 megawatt tenaga surya. Luhut pun mengatakan kawasan industri Kaltara bakal menjadi kawasan industri terintegrasi paling besar. Oke, nah jadi itu ya informasi tentang rencana Elon Musk tuh. Kenapa dia tidak lagi membuka di Indonesia ya? Jadi kita bagi kesimpulan macam ni lah. Ini pandangan pribadi saya. Apabila Elon Musk melakukan hal ini, dia membuka kantor di Malaysia ya. Ini untuk dia coba mendekati ya. Pertama dia tengok dulu potensi sekitar Asia Tenggara nih, bagaimana pasaran dan juga permintaan tentang mobil listrik ini. Karena itu hanya kantor, dan semestinya bagi saya Elon Musk sepatutnya dia kena menerima cadangan Presiden Jokowi ya untuk membuat pabrik di Indonesia, karena sokongan ya dari pemerintah, daripada menteri-menteri yang lain terhadap Tesla ini di Indonesia cukup tinggi ya. Sokongan yang padu diberikan dan kerjasama itu memang tidak ada masalah. Jadi amat rugilah Elon Musk sekiranya dia mensia-siakan pelawaan ya Presiden Jokowi dan juga pemerintah Indonesia untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Dan kalau dikatakan di sini di Kalimantan ya, dan Kalimantan ini bakal menjadi ibu negara ya, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Jadi potensi itu sebenarnya cukup besar bagi Elon Musk, dan apabila Elon Musk tidak menyambut ya pelawaan ini ataupun kiranya offer ini ya terhadap pembukaan pabrik ini, dia amat rugi betul ya. Jadi untuk soal kantor nih, kantor sebenarnya di mana-mana saja boleh dibuat ya. Tetapi paling penting adalah itu pabrik ya. Jadi bagi pandangan saya sepatutnya Elon Musk dia mendirikan pabrik itu di Indonesia. Dia harus teruskan mendirikan pabrik untuk membuat hilirisasi mobil listrik dan sebagainya di Indonesia, karena dari segi sumber daya alamnya, bahan mentahnya cukup di Indonesia ya, tanpa mengimport lagi daripada negara-negara lain. Di Indonesia saja akan ada barang itu yang diperlukan untuk membuat mobil listrik. Dan dari segi sumber daya manusia itu di Indonesia kan begitu ramai orang-orang Indonesia. Nah, itu dia punya poin lah di situ. Jadi kalau di Malaysia dia dirikan pabrik, rasanya tidak logik lah kan. Tidak logik Elon Musk mendirikan pabrik di Malaysia, karena dari segi kepemilikan sumber daya alam itu kalau dibuat perbandingan dengan Indonesia lagi layak untuk mendirikan Elon Musk dirikan di situ ya. Jadi kalaupun Malaysia mau teruskan begitu, dia terpaksa mengimport ya bahan mentah dari luar negara. Jadi kalau hanya kantor saja untuk servis itu tidak menjadi masalah. Sebab servis ini dia tidak memerlukan bahan mentah, hanya memerlukan kemahiran dan juga sumber daya manusia begitu. Apapun untuk rencana Elon Musk masuk ke Indonesia ni, saya kira belum lagi dia memutuskan tidak ya. Masih lagi ada ruang dan juga peluang untuk Elon Musk masuk ke Indonesia, sebab setakat ini belum ada lagi kenyataan Elon Musk mengatakan tidak mau mendirikan pabrik di Indonesia. Tetapi kantor itu di mana-mana pun boleh ya. Jadi semoga perjuangan Presiden Jokowi dapat berbalas baliklah begitu ya, agar Indonesia dapat mencapai cita-citanya, agar pabrik Tesla nih di bawah Elon Musk nih dapat didirikan di Indonesia. Apapun, semoga perjalanan ini berjalan dengan lancar ya, dan semoga rencana pemerintah Indonesia nih akan terus dapat dilaksanakan. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalau saya tengok ya, kedua-dua dapat manfaat. Kalau di Malaysia membuat servis, di Indonesia membuat pabrik. Jadi ada kolaborasi begitu ya. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.